Halo, selamat malam. Kembali lagi di channel kita Cerita Mistis. Ya, seperti biasa kita berdua dengan Mas Kipli tentunya. Aku meneh. Iya, karena teman-teman yang lain nggak berani untuk tampil di depan kamera gitu, Mas. Siap. Ya, jadi malam ini kita akan menceritakan sesuatu tentang hal-hal yang menurut kita itu janggal, dan ini terjadi di salah satu desa di kota Solo. Dan ini yang mengalami nggak cuma satu atau dua orang, bahkan ini banyak yang mengalami hal yang sama di desa tersebut. Dan cerita kali ini yang mengalami sendiri itu Mas Kipli. Mas Kipli lagi. Aku meneh. Sebenarnya gimana sih Mas cerita awalnya itu? Awal cerita itu dulu pas waktu aku masih kecil sih. Maksudnya nggak kecil banget. Kelas 4 SD saya mengalami kejadian yang menurut saya nggak mengenakan. Itu kejadian di desa sendiri. Itu saya diganggu makhluk halus berupa wajah hitam, matanya merah. Oh ya, yang itu berarti. Ya, badan besar, wajah hitam, matanya merah. Sabar dulu teman-teman. Nanti bakal ada lanjutan cerita lagi, tetap di Cerita Mistis. Ya Mas, coba ceritakan gimana Mas? Detailnya ya. Ya, detail dari awal sampai kejadian tersebut. Itu pas aku alami itu pas waktu kelas 4 SD di suatu desa kan. Itu pas kelas 4 SD kan masih anak-anak kan gitu kan. Iya, Jadi, masih kecil lah. ya Mas Kacang juga ngalami, anak-anak kan sering bermain. Nah itu kebetulan musimnya itu musim mainnya itu main itu bambu seletokan. Oh ya, yang dari bambu bahannya terus disetokin gini, iya. bunyi stok tuh ya. Iya, itu kan ada kertas, kasih apa air dibasahin, Wah, itu seru banget Mas kalau buat tembak-tembakan. Makanya itu pas waktu itu kan semangatnya untuk memburu hal-hal itu, bahan-bahannya kan salah satunya dari bambu. Nah, bambu itu sama sepupu saya itu merencanakan memang cari seletokan itu, cari bambu. Kebetulan di depan rumah sepupu saya itu ada pohon bambu dan kebun dekat kebun itu ada sungai, dan itu pohon bambunya itu kan rimbun banget, jarang orang ke situ juga. Nah pas itu saya merencanakan sama sepupu saya, oke, cari bambu 3 orang, kebetulan 3 orang, saya, sepupu saya, sama kakak sepupu saya. Dan itu cari di kebun itu kan, kebun lama kan, kebun itu udah nggak berpenghuni kan, maksudnya udah lama nggak dirawat. Itu kurang lebih saya carinya ini masih siang, sekitar jam 12 sampai ya sekitar jam 12-an lewat lah itu kan, saya nyari Jam 12 siang. jam 12 siang saya nyari sama sepupu saya, perlengkapan oke siap, kita jalan. Kebetulan saya di depan kan, rimbun banyak, ilalang itu kan banyak, soalnya kan jarang terawat juga kan. Kebetulan saya di depan, ya itu saya membuka jalan. Anak kecil kan namanya, udah berdiri anak kecil, motivasinya kan satu, ingin tujuannya kan situ, pohon bambu yang banyak itu kan, cari pohon bambu yang dimaksud sambil cari jalan kan, rimbun banyak. Berarti itu seperti apa? Iya, rumput-rumputnya ini ya? Iya, cari jalan kayak di singkirin lah intinya kan gitu. Jadi, nah itu sempat saya dengar itu diingetin sama sepupu saya, jangan kasar gitu. Maksudnya jangan kasar? Jangan kasar intinya,
jangan seenaknya sendiri, maksudnya jangan membabi buta lah intinya kan gitu. Jadi pas nyari jalan berarti. oh cari jalan, yang penting halus gitu. Kan aku nggak, kalau anak kecil kan intinya tujuannya ke situ ya biar cepet kan intinya gitu. Jadi seenaknya sendiri. Ya memang saya seenaknya sendiri itu kemarin dulu kan. Nah pas waktu masuk udah ketemu yang saya maksud, tujuannya apa, bambu yang saya maksud itu udah dapet, saya potong. Teman saya sepupu saya juga motong, udah dapet, kita pulang. Oke, dari situ saya nggak merasakan kejanggalan. Oke lah, biasa dirakit di rumah atau sore buat main. Wah main itu sampai hampir maghrib gitu kan. Jadi hampir maghrib sampai seneng kan, banyak teman-teman juga ngumpul kan, enak kan main sama teman-teman banyak. Hampir maghrib pulang mandi, kebetulan habis mandi yang menurut saya kejanggalannya itu mulai dari sini. Selepas mandi itu. Habis maghrib kan, habis maghrib. Nah itu kejanggalannya di situ. Habis maghrib itu yang saya rasakan badan itu panas banget. Padahal sebelumnya saya sehat. Panas, berarti panas. Kayak orang yang ketempelan gitu. Kalau ketempelan saya nggak merasakan ketempelan dulu. Jadi nggak tahu rasanya ketempelan itu seperti apa kan, saya nggak tahu. Jadi yang saya rasain itu badannya panas sekujur tubuh sampai dikipasi sama ibu saya. Intinya ngerasain panas. Saya lepas baju malah kedinginan. Aneh ya? Kalau orang medis atau itu kayak orang masuk angin gitu kan ya, mungkin saya ngerasain itu. Terus udah ibu saya, terus saya dibawa ibu saya ke klinik itu jam 9 kurang lebih ya. Jam 9 malam? Enggak lama sih. Seingat saya dulu enggak malam-malam banget, ini kurang lebih jam 9 itu dibawa ke klinik. Nanti dikasih resep, nanti kalau 3 hari kalau panasnya belum turun, nanti suruh balik mau dicek lab katanya gitu. Ya ibu saya udah terus bawa pulang. Habis dari klinik bawa pulang, minum obat. Biasanya kalau saya habis ke klinik itu, kalau panas biasa itu saya langsung sembuh, cocok gitu. Jadi panasnya bisa turun. Nah itu sampai malam itu nggak turun. Masih aja kayak gitu. Yang saya rasain cuma panas sih. Jadi gejalanya cuma panas banget gitu. Lepas baju. Kalau boleh tahu panasnya di sebelah mana? Hampir semuanya panas. Hampir semua pada panas. Wih. Sampai kaki-kaki itu panas. Berkeringat juga. Keringatnya bukan keringat dingin tapi keringat panas. Jadi keringetan gitu. Pas itu sempet jam kurang lebih udah malam lah. Saya nggak tahu itu jam berapa, malam. Dari maghrib saya rasain kok panas. Jadi kan badan lemes kan, nggak enak. Mau tidur ini saya. Ingat lelah kan, tidur. Pas waktu mau terlelap, jadi kayak sedikit ngantuk terus tertidur gitu kan. Rasanya kayak udah nggak keinget apa-apa kan. Jadi intinya itu pas waktu ngerasain mau tidur itu kan mata terpejam, hitam kan yang dipandangkan itu. Nah itu saya melihat sosok hitam, wajah hitam, entah itu rambut entah itu bulu saya kurang tahu. Wajah hitam pekat, matanya merah, mulutnya nggak kelihatan, cuma matanya merah nyala gitu. Berarti kayak marah gitu. Saya rasanya marah. Jadi kayak orang dipelototin kayak gitu kan. Nah itu yang saya rasain. Terus aku terbangun, sempat kaget. Mungkin aku mikirku karena kepanasan kan, karena gitu kan. Jadi ya udahlah aku kan gitu. Mungkin halusinasi. Mungkin saya pikirku kan cuma karena efek panas, aku mikirku kan gitu kan, anak kecil kan. Pas kan bingung mau nyari enaknya badan kayak gimana kan nggak bisa. Itu mungkin sampai pagi saya nggak bisa tidur.
kalau mata terpejam mau tidur, kalau mau terlelap itu pasti yang kelihatan itu. Berarti dia kayak kebayang-bayang terus itu ya, Oh. kayak muncul terus di depan kita. Padahal sebelumnya belum pernah melihat seperti itu. Nah itu, terus yang sehari sampai pagi oke. Pagi itu badan ngerasain biasa, kayak orang nggak sakit, biasa udah bisa aktivitas gitu. Tapi menjelang maghrib lagi, Kerasa lagi, panas breathing gua. gitu. Dan aneh, setiap kali mau tidur pasti itu yang muncul. Pasti wajah hitam, banyak bulu atau banyak rambutnya panjang, mungkin masih kalau diurai kayak gitu ya mungkin hampir sama kayak gitu. Tapi hitam, matanya melotot. Pasti itu yang saya alami, itu yang saya lihat itu terus sampai 3 hari. Puncak-puncaknya saya 3 hari ngerasain seperti itu, panas terus. Berarti Malam, setiap malam 3 hari itu barang itu selalu muncul di depan kita gitu. Jadi sosok itu muncul dan aneh ya itu tadi pas waktu saya mau tidur. Ya? Saya bisanya tidur itu pagi. Jadi pagi, siang bisa aktivitas. Jadi pagi itu saya ingat saya itu pagi pasti aktivitas, masih bisa aktivitas. Tapi kalau sore maghrib itu udah sakit. Mau tidur lagi, intinya sosok itu lagi muncul. Nah, sampai 3 hari. Yang saya rasain itu sampai 3 hari. 3 hari saya ngerasain kok aneh banget kayak gitu kan. Semakin hari yang saya lihat wajahnya itu semakin dia itu melotot marah lagi. Nah, terus ini saya cerita sambil merinding juga, soalnya saya ngalami juga sendiri, flashback kan cerita. Itu 3 hari yang ketiga itu saya sampai nggak kuatnya, dan saya nggak cerita sama ibu saya. 3 hari saya ngomong sama ibu saya, intinya saya mau tidur kok yang kebayang kok wajah kayak gitu terus. Tak jelasin sama ibu saya. Ibu saya udah penasaran tuh, terus ya udah baca sebisanya kalau mau tidur, ya sebisanya ya, saya namanya anak kecil bisa bacanya ya baca sebisanya hulu, surat-surat pendek kayak gitu kan, sama bacaan tidur itu pun masih terlihat sosok. Sampai saya nangis. Terakhir itu saya keinget, saya nangis, saya minta Al-Quran, saya suruh ambilin ibu saya, diambilin, saya buka Al-Quran buat nutup mata biar saya bisa tidur sambil buka Al-Qurannya ditaruh di muka itu. Dan ya intinya nggak kepikir kan kalau buka ya dibaca kan, biar kan namanya anak kecil kayak gitu kan, nggak berpikir seperti itu. Yang penting ini Al-Quran itu pegangan kan gitu, ini kitab suci, jadi saya tutup biar ada perlindungan. Saya kan harusnya kan perlindungannya dibaca kan gitu, saya nggak kepikir seperti itu, saya tutupin, yang penting bisa tidur gitu. Itu pun nggak bisa tidur juga, sama masih ada sosok wajah yang itu. Terus sampai saya nangis, udah kayaknya saya rasain itu nggak kuat benar. Jadi ketakutan semakin menjadi-jadi, semakin hari semakin takut. Soalnya wajah yang itu terus yang saya lihat. Sampai ibu saya udah ini aja, cari orang pintar, cari yang paham seperti itu kan. Datang, duduk, saya pas posisi tidur, dia duduk, megang kepala saya dipegang kepala saya, entah itu baca apa saya kurang tahu, dipegang gini, dia terus bilang langsung, diganggu sama penunggu pohon bambu. Itu pun saya nggak bilang kalau saya mainnya di situ. Dia udah bilang seperti itu sampai saya merinding.
terus diganggu sama pohon bambu yang di sebelah sana, kebun sana. Terus intinya ibu saya ngomong sama saya, kamu main di mana? Saya jelasin, kemarin saya main di sini main apa? Mencari bambu. Terus orang pintar itu tadi ngomong, lah kamu minta enggak sama yang punya kebun itu? Maksudnya minta izin. Ya, minta izin untuk ngambil. Enggak, aku gitu. Berarti langsung asal potong gitu ya? Iya, asal potong aja. Ya intinya maling lah intinya gitu. Potong. Kan yang saya butuhkan kan pendek, enggak banyak kan, cuma dikit gitu pikir bukan. Nah itu habis dinetralisir lah mungkin ya, dinetralisir sama orang pintar itu tadi, yang orang paham itu tadi. Saya dinetralisir, udah sampai segitu saya bisa tidur, bisa nyenyak. Sampai sekarang udah nggak ada gangguan lagi yang saya rasain, dan itu mungkin udah nego-negoan sama orang paham seperti itu tadi kan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya yang rasain aman, nggak ada apa-apa. Nah ini yang menariknya, sampai saya ini kan gede kan, saya udah gede berapa puluh tahun ya, intinya lebih dari 10 tahun ada, lebih dari 10 tahun sampai hampir 20 tahun mungkin ada. Itu kejadian lagi, tapi bukan saya yang ngalami, teman kerja saya yang ngalami. Teman kerja saya itu di kebun itu sama juga. Oh, jadi sama? Tempat kerja saya kan sama kebun itu kan dekat, cuma depan belakang gitu kan. Nah itu tempat kerja saya itu, teman kerja saya itu kan kerja bagian gudang kan. Dia pas waktu kebun itu ada renovasi kebetulan, jadi pohon bambu yang dulu itu runggut, banyak penunggu, ada penunggunya itu, yang dikatakan ada penunggunya kan udah dihilangin. Nah tapi kan kebunnya kan mau dibersihin buat bikin rumah kan gitu. Nah teman saya itu melihat ada bibit kelengkeng, jadi bibit kelengkeng, pohon kelengkeng kecil, diambil dibawa pulang. Pas paginya saya dipanggil sama teman saya dengan wajah yang ketakutannya memang takut banget dia. Terlihat dari raut wajahnya pas ngobrol sama saya itu, Mas, dulu katanya ada yang pernah nggak diganggu ya, gini di sini kan ada yang ganggu. Di mana? Di kebun itu ada, aku dewe yang ngalami, saya sendiri yang ngalami kan gitu. Masa nih? Iya. Terus badannya gede hitam gitu. Dah, aku kan gitu. Lah kok kamu aku merinding sampai merinding. Lah kok kamu yang aku tidur di mimpi didatengin dua sosok. Satu itu yang badan tubuh besar. Intinya Mas, badan tubuh besar. Yang satu itu cewek katanya. Tapi kalau cewek nggak tahu. Tapi kalau yang badan gede saya tahu. Soalnya saya sendiri yang ngalami kan gitu. Nah itu. Nah kenapa aku kan gitu, kok bisa sampai seperti itu? Ceritanya gini, tadi dia bawa pohon bibit kelengkeng kecil gitu, dibawa ke rumah, ditanam. Jadi katanya ya biar ditanam kan gitu kan. Terus aku ngomong ya udah nggak apa-apa, Bismillah, intinya kamu kan niatnya baik, nggak merusak. Kalau saya kan dulu kan merusak kan gitu, ya nggak apa-apa, yang penting Bismillah aja. Intinya kamu nggak ganggu, nggak apa-apain, intinya mau merawat pohon itu ya udah gitu. Soalnya mau ngomong sama orangnya itu kan orangnya nggak di situ, nggak tahu di mana kan. Udah sampai itu semakin saya yang saya rasain sampai sekarang itu intinya efeknya memang nggak sembarang. Contohnya bukan saya sendiri yang ngalami, teman saya juga ngalami. Itu pun selang beberapa tahun kan, bisa
10 sampai 15 tahun ada itu pengalaman. Berarti emang itu dari dulu udah di situ ya. Ya kalau katanya sih orang-orang yang dulu itu memang makhluk seperti itu kan lebih dulu dibanding kita gitu kan. Dia umurnya bisa ratusan tahun, kita kan baru puluhan tahun sampai gitu. Nah, itu pengalaman menurut saya yang janggal, ada kejadian janggal itu di situ. Makanya menurut saya sendiri kalau ini yang saya ceritakan ini, saya nggak mau ceritakan kalau ini bukan saya yang ngalami, kebetulan teman saya kemarin yang ngalami juga. Makanya saya ungkapin juga di sini, ngobrol sama Mas Kacang kan gitu. Itu kejadiannya seperti itu. Terus pas kejadian Mas Kipli waktu di liatin sosok itu, kan temennya pegang kepala tuh, untuk netralin. Oh, orang yang paham pinter. Paranormalnya kan pegang kepalanya Mas Kipli tuh untuk netralin itu. Nah, dia itu ngomong apa sih? Tahu nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Entah, maksudnya entah dia negosiasi atau apa, entah minta maaf atau apa, nggak paham juga, nggak tahu juga sih yang diobrolin apa, yang dibilang apa, itu nggak tahu. Yang intinya saya udah nggak apa-apa, intinya kalau besok dikasih pesan kalau kemana aja, intinya ulut salam atau bilang salam, assalamualaikum, atau intinya kalau ada orangnya, penghuninya di situ, penghuni orang maksudnya pemilik pohon, pemilik tempat atau permisi dulu sama pemiliknya biar nggak kejadian seperti ini, katanya kan gitu. Nah, itu pengalaman sih ya, mungkin sampai sekarang ya saya mau di mana tempat saya pasti ya uluk salam atau permisi, assalamualaikum, permisi ya, gitu. Nah, itu terus kakak ipar sama sepupu itu nggak ngerasain apa? Enggak. Jangan-jangan itu sosok tertariknya sama Mas Kipli, Pak. Mungkin gini, kalau saya ngambil positifnya, sepupu saya itu kan sering, kan rumahnya cuma di depan di depan kebun itu kan, jadi mungkin setiap hari sering ke situ, sering main, maksudnya aktivitas seperti itu kan, jadi nggak asing lah intinya. Kalau saya kan asing, orang luar dan seenaknya sendiri pas masuk kan gitu, semuanya saya babatin gitu. Jadi ya itulah, mungkin karena ya kayak keangkuhan ya, intinya kayak ada motivasi saya pengen itu, jadi intinya gimana caranya saya pengen dapat itu kan, dia terobsesi. Mungkin di situ sih. Kalau temennya tadi berapa hari terkena gangguan itu setelah dia ngambil bibit pohon? Cuma sehari dong. Sehari itu. Setelah dia malamnya habis ngambil itu, sore dia ngambil, malamnya itu didatengin katanya gitu. Malam didatengin, nah paginya cerita sama saya dengan wajah yang udah ketakutan banget. Punya cerita itu sambil terbata-bata menceritakan ke saya itu kayak udah rasa ketakutan itu udah banget. Apa yang dialami itu saya pernah merasakan kayak gitu kan. Jadi saya udah merasakan takutan. Jadi itu luar biasanya efeknya itu seperti itu. Masih setengah atau seperempat cerita dari Mas Kipli ya. Sebenarnya Mas Kipli itu banyak sekali sih pengalaman cerita-cerita seperti itu, dan ini real nggak dibuat-buat atau di skenario gimana, itu enggak. Itu adalah cerita dari Mas Kipli waktu kecil hingga besar, terus temennya juga mengalami hal yang sama dan tempat yang sama. Cukup sekian dan sampai jumpa.